Shalom sahabat STMJ. Hari ini 20 Mei 2023 bersama saya Cecilia Kalista Fiorenza dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 23 sampai 28. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat yang ke-23, 24, dan 27. Berikut saya bacakan ayatnya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat-ayat ini mengingatkan saya pada masa saya dulu. Saya sempat mempertanyakan kasih Allah. Saya mau sharing. Dari masa saya SD sampai SMA, saya suka sekali mengikuti kompetisi lomba-lomba dan saya juga aktif di sekolah, mengikuti kegiatan ekskul dan organisasi-organisasi lainnya. Saya dulu suka sekali mencoba hal baru. Dan dulu saya hanya berdoa jika ingat atau jika ingin mengikuti perlombaan. Saya berdoa kepada Tuhan. Kegiatan saya banyak. Saya juga tidak punya banyak teman. Jadwal saya juga lumayan padat dan saya jadi semakin memprioritaskan kegiatan saya di sekolah dan melupakan Tuhan. Tapi karena Tuhan tidak hadir di pekerjaan saya, rasanya waktu itu seperti ada yang kurang, rasanya hampa. Dan ketika keteteran dan kelelahan karena terlalu banyak kegiatan, saya menanggung beban lelah dan kesepian itu sendirian. Kemudian saya lulus SMP, muncullah pandemi COVID-19, yang mana kita semua harus karantina di rumah kita masing-masing, tidak bisa keluar, tidak bisa bersosialisasi, dan tidak bisa bekerja di luar rumah. Nah, pandemi ini sangat berefek kepada kesehatan mental saya. Yang awalnya saya sudah tidak punya teman, saya punya sedikit sekali teman, bisa kurang dari 5 teman saya, hanya ada 3 waktu itu yang benar-benar dekat dan memang teman saya hanya 3 waktu itu ya. Nah, kemudian pandemi ini membuat saya sangat sulit untuk bertemu dengan mereka. Saya juga tidak berkesempatan untuk kenalan dengan teman-teman di sekolah saya yang baru di SMA karena waktu itu saya baru masuk kelas 10. Dan saya juga kesulitan dalam mengembangkan bakat dan minat saya karena saya tidak bisa berkegiatan di luar rumah. Jadi kegiatan-kegiatan ekskul dan organisasi waktu itu tidak diizinkan sekolah. Nah, karena hal ini saya jadi tidak bisa ikut lomba dan saya mengikuti beberapa lomba waktu itu, namun saya mengalami sangat banyak kegagalan dan kekalahan waktu itu. Jadi saya merasa sangat terpuruk dan hal ini membuat saya lebih jauh dari Tuhan karena saya sudah jarang berdoa dan saya juga jarang beribadah. Nah, kali ini saya dihadapi dengan kegagalan-kegagalan dan saya semakin membenci diri saya dan saya merasa seperti orang gagal. Saya sering begadangan dan sering nangis tengah malam karena saya tidak ada kegiatan dan kalau istilah bahasa sekarang mungkin bisa dibilang nol ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saya. Dia merangkul kembali saya melalui keluarga dan teman-teman saya. Teman-teman saya yang aktif pelayanan waktu itu merangkul saya kembali, mengajak saya untuk kembali ikut dalam pelayanan-pelayanan gereja. Saya diajak untuk ikut Antiok, ikut Inisium, ikut ke kegiatan persekutuan doa, dan lain-lain. Dan saya yang tidak punya kegiatan di rumah, jadi ya sudah saya ikut saja begitu. Nah, saya jadi mulai aktif dalam kegiatan komunitas gereja. Dan saya mulai berdoa. Saya mulai kembali berdoa kepada Tuhan. Namun, saya baru saja meninggalkan Allah dan menganggapnya tidak ada. Tapi kemudian saya kembali langsung dan minta ini dan itu. Jadi, tidak tahu diri sebenarnya ya. Saya sudah sempat meninggalkan Allah, bahkan menganggap Tuhan tidak ada di masa-masa saya sangat terpuruk. Namun kemudian ketika saya sudah kembali kepada Allah, saya langsung minta ini dan itu. Jadi rasanya ya sama saja, kedekatannya tidak terasa. Dan waktu saya baca perikop ini, saya jadi teringat. Saya kan punya saudara sepupu, masih SMP dia. Nah, dia kadang mau meminjam laptop papa saya untuk tugas sekolah. Tapi
Biar boleh dipinjamkan, dia minta tolong kepada saya sebagai perantaraan supaya dibolehkan. Ini sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 23 dan 24. Hubungan saya dengan Tuhan waktu itu renggang sekali. Namun seiring berjalannya waktu, juga dengan dorongan dari keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekat di hidup saya merasa seolah Yesus kembali merangkul saya. Saya ikut pelayanan dalam komunitas anak muda Inisium, saya diajak ikut SHDR, saya kenal makin banyak teman-teman dari OMK, kasih Tuhan lebih terasa. Semua duka cita saya serahkan kepada Yesus, cita-cita, mimpi saya ingin membawa Tuhan Yesus dalam hidup saya. Sampai sekarang, saya masih bisa merasakan kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan saya. Melalui firman ini, saya diteguhkan untuk terus berdoa dalam nama Yesus dan percaya Tuhan selalu ada dalam suka maupun duka di kehidupan saya. Tuhan memberkati.